Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman sebelumnya, soal video saya yang saya posting kemarin itu emang pendek. Dan maaf juga yang bertanya kepada saya, apa benarkah saya selama saya kecil sampai saya dewasa, apa nggak pernah saya ke gereja? Iya, saya emang nggak pernah ke gereja dari kecil sampai saya dewasa, sebelum saya memilih Islam menjadi agama saya. Bahkan kami ada 8 bersaudara. Saya yang paling pertama daripada 8 bersaudara. Kami 8 bersaudara, baru satu yang baptis. Itu pun dia baptis sesudah saya Islam. Karena ayah saya takut anak-anaknya semua mengikuti saya. Meninggalkan agama Kristen. Ayah takut ketika ayah tahu bahwa saya udah memilih Islam menjadi agama saya. Dari situlah ayah saya menyuruh anak-anaknya ke gereja. Dan dari situlah ayah mulai menyuruh anak-anaknya untuk baptis. Dan sebelum ayah tahu bahwa saya Islam, dan sebelum ayah tahu kalau saya sudah menjadi seorang muslimah, ayah tidak pernah menganggap bahwa Tuhan itu ada. Dan ayah hanya fokus dalam adat. Karena baginya adat itu yang pertama dalam hidupnya. Bahkan adat yang diutamakan sampai detik ini. Ayah seseorang yang kuat dalam adat. Ayah lebih percaya adat. Kenapa ayah lebih percaya adat? Kenapa ayah melarang kami anak-anaknya ke gereja? Karena baginya sebelum adanya agama, adat yang duluan yang ayah sembah, yang ayah percaya, hingga ayah melupakan Tuhan. Jujur teman-teman, sahabat sekalian, 8 bersaudara, hanya satu yang baptis. Dan hanya satu yang rajin ke gereja. Ketika anak yang paling sulung memilih agama Islam. Ketika anak yang paling sulung mendapatkan hidayah dan berpindah ke agama lain. Ada satu hari saya ketemu sama adik-adik saya semua. Saya bertanya, pas itu hari Minggu, saya bertanya kepada mereka, adik, kenapa gak ke gereja? Adikku menjawab, gereja itu nanti. Ke gereja itu nanti, katanya. Dan di situ langsung saya mengeluarkan kata-kata yang mengatakan, oh, masih seperti dulu ya. Yang waktu ayah melarang kita semua untuk ke gereja. Bahkan hari Natal, nggak pernah saya ke gereja, teman-teman. Setiap Natal ada drama di gereja, nggak pernah saya ke gereja. Dan bahkan isinya Alkitab Suci nggak pernah saya tahu apa isinya di dalam. Karena saking percayanya adat, karena saking mengikuti jejak ayah,
hingga kami anak-anak semua melupakan Tuhan, hingga kami anak-anak semua tidak pernah yang namanya ke gereja. Jujur teman-teman, sampai detik ini dan saat ini, ayah, ibu, dan bahkan semua keluarga daripada ayah dan ibu 100% semuanya non-muslim. Semuanya non-muslim teman-teman, kecuali saya. Di situ saya sebagai seorang muslimah, sebelum saya mendapatkan hidayah, saya hanya memikir uang, kerja. Bahkan hari Natal aja saya lupa tanggalnya. Hari Natal saya lupa tanggalnya, apalagi hari Minggu teman-teman. Ke gereja aja nggak pernah, bagaimana Natal? Karena saking percayanya adat, disitulah saya mengikuti jejaknya ayah saya. Karena dia seorang ayah. Dan saya sebagai anaknya, dan saya harus mengikutinya teman-teman. Bahkan adat di kampungku tuh teman-teman, yang paling utama, yang paling pertama, dan saya sebagai seorang anak tidak tega melihat ayahku seperti itu. Tidak tega melihat ayahku terus-terusan kayak begitu teman-teman. Apalagi saya sudah sebagai orang muslimah, apalagi saya sudah memilih agama ini, agama Islam yang saya pilih sekarang ini. Di kampungku, yang namanya sudah ke kampungku teman-teman, semuanya di situ non-muslim. Semuanya non-muslim. Dan adatnya itu pertama dan diutamakan. Beda di kampung lain teman-teman. Adat, agama, tapi ayahku tidak sama sekali teman-teman. Ayahku selalu lebih mementingkan harta daripada Tuhan. Teman-teman sekalian, saya benar-benar tidak tega melihat ayah saya terus-terus menyembah adat. Dan ketika ayah tahu kalau anaknya itu ada yang Islam, kebencian dalam hidupnya makin mendalam untuk. Namun saya sebagai seorang anak tidak merasa dendam kepada ayah, tidak merasa benci sama ayah sama sekali. Bahkan saya berdoa, bahkan saya meminta sama Allah agar ayah saya bisa diberikan hidayah seperti saya teman-teman.
Karena orang yang diberikan hidayah itu orang yang benar-benar Allah sayang. Teman-teman sekalian, mungkin kalian bertanya-tanya, dan bahkan yang bertanya kepada saya, kenapa saya masuk Islam, karena apa, sebab apa? Apa karena orang atau karena menikah? Jujur teman-teman, saya mendapatkan hidayah itu ketika saya keluar dari kampung saya tahun 2003. Tahun 2003 saya keluar dari kampung menuju ke NTB. Di situ saya masih kelas 3 SD. Saya kelas 3 SD keluar dari sekolah. Saya merantau ke NTB. Dan alasan saya kenapa saya merantau, teman-teman, karena waktu itu saya mau dinikahin, saya mau dijodohkan, dan saya melarikan diri ke NTB. Di 2003 saya melarikan diri ke NTB dengan tante saya. Dan disitulah saya bekerja. Dan disitu juga saya mendapatkan hidayah, teman-teman. Namun hidayah yang saya dapatkan itu berbeda-beda. Dan pada awalnya, sejujurnya dari hati saya membenci sekali Islam. Saya membenci Islam. Saya jengkel dengan Islam. Saking bencinya saya kepada Islam waktu saya sampai di NTB. Kenapa saya benci? Kenapa saya benci Islam? Karena setiap pagi azan. Setiap pagi harus azan. Di saat azan saya harus bangun subuh. Berturut-turut 3 kali. 3 hari berturut-turut saya mendengar surah azan di pagi hari, apalagi waktu subuh. Bahkan saya menghina, teman-teman. Bahkan saya menghina agama Islam. Sebelum saya mendapatkan hidayah itu, saya jujur, saya sangat menghina Islam. Bahkan saya bersangka buruk kepada agama Islam. Tapi selama 3 hari itu saya bertanya-tanya juga, teman-teman. Ketika suara azan kumandang, setiap subuh saya terbangun dari tidur, dan di situ saya mengintip lewat jendela, melihat anak-anak, melihat orang-orang yang menuju ke masjid. Dan saya bertanya, ngapain sih mereka, mau kemana? Bahkan dalam sehari 5 kali mereka melewat di depan kos. Saking bencinya saya waktu itu, saking jengkelnya saya waktu itu, dikarenakan saya lebih percaya adat, dikarenakan ayah saya lebih percaya adat.
pada umur, entah waktu saya SD keluar dari sekolah SD teman-teman, entah saya umuran berapa, saya nggak tahu. Dan di situ saya keluar dari kampung, mulai hidup saya mandiri. Dan sampai saya menemukan hidayah di NTB. Setelah saya menghina Islam, setelah saya membenci, saya diberikan hidayah. Tapi hidayah itu diberikan dengan bermacam-macam cara, teman-teman. Islam yang saya benci, teman-teman. Islam yang saya hina. Islam yang saya jengkel. Bahkan orang-orang Islam saya benci. Waktu itu saya hanya mendengar cerita, karena orang Islam itu jahat. Teman-teman, mungkin sampai di sini saja. Jika ada kata saya yang salah, saya minta maaf. Dan insya Allah saya akan menjawab selanjutnya di mana saya diislamkan dan bagaimana saya mendapatkan hidayah yang kelima terakhirnya, teman-teman. Hidayah yang terakhir itu sebelum saya nemukan dan sebelum saya melangkah dari rumah saya kembali, sempat juga saya menantang ayah saya sendiri. Sempat juga saya marahan dengan ayah saya sendiri. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan orang yang bertanya kepada saya lagi. Cuma saya minta doa teman-teman semua, semoga iman saya kuat dan terus bertakwa. Dan pesan saya buat teman-teman saya yang udah muslimah, yang udah asalnya Islam, jangan pernah kalian dan jangan pernah teman-teman sekalian menjual akidah kalian demi cinta. Dan jangan pernah kalian meninggalkan agama kalian, agama Islam. Agama yang saya hina ini, agama yang benar-benar saya hina ini agama yang paling baik. Yang mengajarkan saya bagaimana untuk berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana untuk taat kepada Tuhan. Teman-teman, insya Allah kedepannya saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya lah. Karena ada pertanyaan yang belum saya bisa menjawab hari ini, saya akan menjawab di hari esok. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.